and 5 weeks for success. Oke, kita mau melanjutkan ya. Terima kasih banyak untuk Pak Richard, Bu Susan, super leader kita semua, juga Ci Wanda, Ko Lendra yang udah buka mindset kita semua ya di minggu pertama, dilanjutkan Ci Erli dan Ko Ahong yang juga membuka mindset dan memberikan kita banyak sekali tips di minggu pertama dan kedua untuk 10 LPS kita. Oke, saya mau melanjutkan ya teman-teman dari pembahasan yang Ci Erli dan Ko Ahong di hari Jumat yang lalu ya teman-teman. Di mana setelah melewati tahap market survei dan presentasi kan kita pasti akan langsung bikin proposal-proposal untuk calon klien-klien kita. Nah, saya lanjutin tadi sampai mana ya? Jadi teman-teman dalam 5 hari ke depan kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang perlu kita ketahui sehubungan dengan proses disetujuinya proposal oleh Allianz sampai issued atau terbitnya polis klien ya. Hari ini yang perlu kita tahu adalah ini teman-teman, TASA ya. TASA itu adalah yang penasaran ya, itu total of accumulated sum assured ya. Atau bahasa Indonesianya ya total akumulasi dari uang pertanggungan. Nah, gunanya apa nih? Hubungannya apa nih? Hubungannya apa nih TASA sama proposal ya? Nah, teman-teman pasti setuju ya sebelum kita ke situ harapannya kita semua kan ya setelah kita pencet submit nih ya proposal-proposal yang udah ditandatangan klien, semua isian data di Discover udah contreng hijau semua ya seperti video ini ya teman-teman. Itu proposalnya bisa langsung match, enforce dalam kurang lebih 5 menit lah. Itu pasti kepinginan kita dan juga calon nasabah-nasabah kita pastinya ya. Namun gimana nih teman-teman kalau ternyata proposal ini nggak langsung match gitu ya. Padahal proposal ini teman-teman tahu udah termasuk yang clean case, terus artinya nasabah itu saat di interview kesehatan nggak ada riwayat sakit dan secara medis sehat-sehat aja. Nah, pastinya ada penyebab proposal pending ya atau tertunda terbit teman-teman. Nah, beberapa hal penyebabnya itu seperti pending salah input ya atau pendingnya kurang dokumen gitu ya. Ini saya nggak bahas lebih lanjut sih ya atau pending karena butuh data lanjutan medical dan finansial ya. Nah, untuk hitungan TASA ini sendiri sebenarnya erat hubungannya sama pendingan medikal. Nah, sekilas info dulu ya teman-teman biar makin penasaran nih. Ini sambil dibayangin teman-teman closing ya, makanya videonya looping diulang-ulang. Closing semuanya banjir-banjir ALP. Nah, oke balik lagi sekilas info, kalau di Allianz sendiri itu ada departemen ya yang khusus menyaring proposal-proposal yang diajukan teman-teman, namanya Departemen Underwriting ya. Dan secara sederhana, underwriting itu sendiri kan merupakan proses identifikasi, terus seleksi resiko yang dikenakan sama calon tertanggung atau klien kita ya yang mau mengasuransikan dirinya di sebuah perusahaan asuransi yaitu Allianz. Oke. Nah, proses underwriting itu nggak hanya mempengaruhi besar kecilnya premi, tapi untuk menentukan apakah seseorang itu layak mendapatkan asuransi atau enggak ya. Nah, ini juga karena perusahaan asuransi kan wajib menghitung ya seberapa besar resiko yang dia bisa tanggung sama nilai premi yang dia bebankan. Nah, sampai sini nggak kecepatan ya teman-teman ya. Masih bisa ngikutin kan? Oke. Nah, proses underwriting sendiri itu tahap awalnya ya, yang awalnya kita tuh dimulai sebenarnya ketika kita diskusi teman-teman sama calon nasabah, kan kita tanya-tanya ya, tuh data kesehatannya, riwayat medis di SPAJ-nya, terus juga ada semacam kuesioner yang harus diisi atau dijawab sama calon tertanggung ya. Nah, dalam hal ini ya, yang pertama itu kita nih teman-teman, agentnya yang menjadi underwriter yang pertama, yang seleksi ya, terus menimbang resiko ya, kira-kira bisa ya tadi bisa punya asuransi ini atau enggak. Nah, selain seleksi resiko sama agen asuransinya, proses underwriting itu, nah ini melibatkan peran medical underwriter dan financial underwriter dari satu perusahaan itu ya. Nah, sesuai namanya, kalau medical underwriter kan dia yang berperan kasih rekomendasi itu kayak dia yang menilai kondisi kesehatan calon tertanggung ya. Dan head dari medical underwriter Allianz tuh namanya Dr. Peter Chandra ya. Nanti dia yang dari bagian departemen dia yang sering kasih kita memo-memo terbaru lah mengenai TASA juga. Nah, kalau financial underwriter itu fokus menilai kelayakan calon klien berdasarkan kondisi keuangannya. Ya, misalnya dia sanggup nggak sih bayar premi lanjutannya kayak gitu. Terus tujuan lainnya ya juga untuk mencegah
money laundering ya teman-teman, mencegah kejahatan pencucian uang melalui beli asuransi. Tapi kali ini TASA itu dibutuhkan sama medical underwriter ya, jadi kita mau bahasnya yang dari medical underwriter. Oke, ini saya next. Udah ya visualisasinya ya. Oke, sorry, ini kok balik. Oke, apa sih? Jadi gimana sih aturannya TASA ini ya? Nah, Allianz kan secara berkala ya teman-teman mereview jumlah uang pertanggungan non-medical untuk dinaikkan limitnya nih seperti ini. Jadi kelihatan ya, dalam rangka meningkatkan penjualan ya, intinya dia menaikkan. Nah, ini ketentuannya berlaku 15 Mei 2020 sampai sekarang ya, teman-teman ya. Jadi ada peraturan-peraturan ini nih, teman-teman, supaya kita tahu juga, kayak kok panjang banget sih, tapi penting ya. Jadi yang dihitung tuh apa sih ya? Yang dihitung tuh akumulasi uang pertanggungannya dari semua polis yang tanggal efektif pertanggungannya kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Nah, sebelumnya ini 2 tahun, teman-teman. Jadi maksudnya kalau orang yang udah punya polis 2 tahun tuh masih dihitung, masih dijumlah-jumlahin uang pertanggungannya gitu. Nah, sampai sini terima dulu ya teman-teman, nanti ada contoh-contohnya. Nah, terus untuk polis yang udah mengalami lapse akan dihitung dari tanggal efektif polis kembali. Nanti ini juga ada contohnya. Nah, terus apalagi sih, oh ya, polis yang pernah dilakukan perubahan finansial akan dihitung dari tanggal efektif berlakunya pertanggungan baru. Oke, sampai sini ngikutin ya teman-teman ya. Nah, ini yang dihitung tuh ini teman-teman, jadi TASA ya, Total Accumulated Sum Assured. Tadi kan polis yang dihitung semua UP yang masih aktif 1 tahun terakhir. Terus apa aja sih yang masuk hitungannya? Nah, ini penting ya teman-teman dicatat. Uang pertanggungan meninggal ditambah term life, karena kan dua-duanya mengenai life ya. Terus kemudian kan pasti ada juga yang ngambil nih critical illness ya untuk manfaat sakit kritis. Itu semuanya teman-teman. Jadi misalnya dia punya polis yang CI 100 atau flexi CI, pokoknya dalam kurun waktu 1 tahun tuh juga dijumlahin masih ya dengan payer dengan faktor pengali. Nah, tapi ini mana yang lebih besar? Nanti itu yang akan dijadikan acuan untuk menghitung TASA gitu. Jadi ini baru peraturan-peraturannya ya. Nah, terus gimana nih kalau dia punya polis tambahan? Ya, polis tambahan tuh kayak contohnya misalnya dia ibu salah, iya atau ibu punya payer ya dengan suaminya gitu. Nah, atau si bapak bikinin buat anak-anaknya, terus anaknya semua dikasih payer. Nah, itu ada polis tambahan ya. Oke, sampai sini masih ngikutin ya, teman-teman. Saya lanjut dulu ya. Nah, oke, ini penting banget ya, teman-teman. Jadi walaupun dia bilang dia sehat kan tadi ya. Nah, tapi ini ada ini teman-teman, tabel persyaratan underwriting. Ini nggak usah dihafalin sih teman-teman jadi acuan, tapi teman-teman simpen ya, simpen dan terus update dengan yang terbaru-terbaru gitu. Nah, untuk anak usia 1 bulan sampai 17 tahun ya, maksud contohnya gimana sih ini 1,8 miliar. Jadi kalau uang pertanggungan tadi yang dihitung itu masih di bawah 1,8 miliar, nah ini N gitu, maksudnya dia nggak kena medical ya teman-teman. Tapi kalau melebihi sampai 3 miliar gitu, nah ini baru deh ada yang namanya SPK plus analisa urin lengkap. Terus ini sebenarnya jenis-jenis dari pemeriksaan apa yang mesti calon nasabahnya lakukan gitu. Nah, untuk yang dewasa itu 18 sampai 70 tahun, yang non MDRT ya. Iya, non MDRT. Nah, ini teman-teman yang udah saya biru-biru ini itu yang nggak kena medical. Jadi teman-teman maksudnya gimana sih? Kan tadi pengen cepet issued ya. Nah, ini nih kalau bisa masukin dalam range yang pertanggungannya misalnya contoh usia 45 batasnya cuma sampai 3,5 ya, 3,5 miliar maksudnya yang bisa langsung clean case nih. Tuh, kalau enggak dia misalnya melebihi, dia kena pemeriksaan tipe D. Nah, tipe-tipenya apa aja sih? Nah, ini nih teman-teman. Cukup kelihatan ya gambarnya ya, fotonya ya. Nah, ini ya penjelasannya. Ini non-medical, SPK surat pernyataan kesehatan untuk anak-anak ya, LPK laporan pemeriksaan kesehatan. Nanti ada daftar pertanyaan kayak kita nanya di SP aja ya, riwayat kesehatannya. Nah, itu di sini juga ditanyain teman-teman, tapi dilakukan oleh dokter. Terus untuk A, ya ini tipe-tipe medical check-up-nya nih. Jadi LPK, analisa urin gitu ya. Terus ini lebih lengkap, kan semakin ke bawah B, C, D, E ya, semakin ditambah-tambahin lagi.
Ini tipe-tipenya semakin lengkap ya, semakin sampai E makin lengkap. Jadi intinya kenapa sih kita sarankan untuk non medical ya, nggak usah sampai periksa ke dokter gitu. Apalagi kalau ternyata memang dia bilang sehat-sehat gitu ya. Nah itu supaya cepat terproteksi juga ya teman-teman nasabahnya. Tapi ini di luar kalau misalnya dia udah punya riwayat penyakit ya teman-teman ya. Ini saya lagi ngomongin kalau clean case, terus ternyata uang pertanggungannya besar, nah itu dia malah jadi harusnya diperiksa gitu. Nah, kalau diperiksa tipe E, ini tuh lengkap banget dan ini butuh waktu lama gitu ya. Belum lagi kita mesti kasih tahu nasabahnya untuk siapin waktu gitu. Atau ada juga yang kalau lagi sekarang tuh nasabahnya suka nggak mau kalau misalnya ke disuruh check up gitu ya. Jadi kita usahakan benar-benar yang non medical check up kalau memang dia benar-benar sehat. Nah, oke, sebentar. Oke. Nah, kemudian saya lanjutin ya. Tadi kan ini batasnya 3,5 miliar ya, teman-teman. Tapi ini teman-teman kenapa sih pentingnya MDRT nih, teman-teman? Ada tabel non-medikal ya. Jadi supaya nasabah nggak kena check up khusus MDRT ya, teman-teman. Nah, ini udah dinaik-naikin juga. Sekarang batasnya, coba lihat teman-teman ya. Tadi kan ini 18 sampai 45 ya. Itu 3,5 miliar. Sementara kalau MDRT itu 18 sampai 45 tahun nasabahnya, itu dia sampai 7,5 miliar loh teman-teman. Gede banget kan gitu. Jadi ya benar Pak Ronald bisa dapat 7,5 miliar. Bahkan kalau kita nih teman-teman ada satu cara lagi, itu bikinin satu konvensional, satu syariah. Nah itu dia bisa dapat sampai 15 miliar. Nah bagus banget kan tanpa medical check up. Jadi untuk teman-teman yang nasabahnya mau besar-besar, teman-teman perlu banget, penting banget jadi MDRT gitu ya. Karena nasabah-nasabah besar tuh suka nggak mau check up juga, maksudnya pengennya udahlah gitu, udahlah yang penting saya masuk gede, suka nggak mau ribet gitu intinya ya, gitu. Bersyukur sih kalau misalnya ada yang nasabah besar terus mau gitu check up, nah tapi beberapa yang saya temuin itu nggak mau gitu. Nah itu kan rada repot ya. Oke, makanya jadi MDRT. Nah kemudian sampai sini oke ya. Nah ini kita ke contoh ya teman-teman ya. Ke contoh nih teman-teman, ini ada Dewi usianya 45 tahun, dia aplikasinya tanggal 1 Juni ya dengan uang pertanggungannya 2 miliar produk konvensional. Nah sebelumnya Ibu Dewi itu udah punya polis nih teman-teman, jadi kan wajar banget ya kalau ada orang yang kita tanya polis terbaik apa, terus dia bilang polis Allianz. Nah ini buktinya dia bikin lagi ya. Nah ini Ibu Dewi ini punya polis di Allianz 1,5 miliar uang pertanggungan, berlakunya 1 April 2019. Nah, kita kan mengacu ke peraturan yang setahun ya teman-teman. Jadi ini udah lewat ya, udah lewat belum nih dari setahun? Jadinya dia nggak kena medical teman-teman karena dia 2 miliar ya. Terus kita boleh cek di sini, saya balik lagi, dia 2 miliar. Nih 2 miliar kan di sini ya. Tadi usianya Ibu Dewi itu masih di sini nih. 45 ya kalau nggak salah. Ini kita balik lagi deh. Iya 45 tahun ya. Ibu Dewi 2 miliar 45 tahun nggak kena medical teman-teman ya. Gitu. Kenapa? Karena yang 1,5 miliarnya kan udah lewat dari 1 tahun. Nah gitu. Jadi nggak jadi check up deh dia. Jadi langsung bisa issued ya. Makanya ini kesimpulannya perhitungan berdasarkan perhitungan tasanya dia non medical. Gitu. Kebayang ya teman-teman kalau dia waktu itu Allianz masih memberlakukan peraturan yang 2 tahun. Itu pasti kena nih ibu ini ya. Oke, sampai sini teman-teman ngikutin kan ya? Ntar kalau ada mesti dibalik kemana, kasih tahu aja. Oke, nah next ya teman-teman contohnya ya. Contohnya ini Ibu Melati. Dia usianya 55 tahun, mengajukan aplikasi 1 Agustus 2020, terus 300 juta syariah ya. Dia juga punya polis di Allianz ya, 1 miliar syariah, enforce-nya 15 Desember, tapi lapse nih ya. 2018, 3 tahun kemudian dia lapse, terus enforce lagi 2019. Nah, itu ngitungnya gimana? Karena tadi kan ada peraturan juga ya, kalau teman-teman masih ingat yang tadi saya omongin, jadi kalau udah lapse, dihitungnya berlakunya dari yang dia efektif lagi kapan, yaitu 2019. Tapi, karena ini belum setahun dari 1 Agustus, makanya 1 miliar ya untuk tasanya ditambah 300 teman-teman. Makanya ini ada di sini. Ini contekannya.
perhitungan tasa medikal untuk Ibu Melati 1,3 miliar ya, akumulasi. Oke, makanya dia non-medikal, gitu. Nah, non-medikalnya pakai tabel yang tadi ya, teman-teman. Oke, nah ini masih gampang ya, teman-teman, ngitungnya ya. Nah, terus Allianz juga untuk yang gampang-gampang ini dia juga bantu hitung nih, teman-teman. Nah, bantu hitung, ini kelihatan nggak? Oke, saya gedein dulu deh. Jadi ini si Bapak usianya 53 tahun, ya. 53 tahun. Nah, terus dia UP-nya maunya 5 miliar nih, teman-teman, gitu. 5 miliar, terus sama Allianz sebenarnya di proposal langsung, langsung dihitungin, gitu. Langsung dihitungin pakai yang D katanya. Apa dia harus medical check up tipe D, walaupun sebenarnya dia sehat-sehat gitu ya. Nah, tapi teman-teman nih kenapa saya bilang Allianz tuh tahu loh kita member MDRT atau bukan gitu ya. Dia langsung otomatis karena sebenarnya kalau misalnya ini saya boleh balik lagi sebentar ya ke tabel yang ini. Kalau 53 tahun ya, kita lihat di tabel non MDRT ya. 53 tahun dia tadi 5 miliar tuh. Dia mestinya kena tipe E, teman-teman. Ya, jadi percaya ya gitu. Kalau di tipe D, salah. Di MDRT dia tadi 5 miliar tuh kenanya tipe D aja. Salah, ini di sini. 51 sampai 53 ya. Gitu. Oke, jadi penting banget nih teman-teman MDRT dan daftar ya supaya Allianz langsung bisa tahu dan bisa langsung kelihatan di proposalnya gitu. Oke, nah ini juga ini tabelnya saya pakai yang MDRT. Ting, muncul yang D. Oke, nah ini juga masih gampang dibantu hitungin kan ya, dibantu hitungin sama Allianz gitu. Cuman ini nggak pakai ngelihat kalau dia punya polis-polis lain-lainnya. Nah, oke, ini kalau lebih susah lagi gimana nih ya gitu kan. Tadi kan gampang-gampang banget ya. Nah, ini teman-teman supaya teman-teman oke. Nah, ini lebih rumit lagi ya. Jadi si Bapak bikin polis buat 3 anaknya ya. Bapaknya umur 46, terus dia 9 tahun, ini anaknya 8 tahun, 6 tahun. Ini premi bapaknya 9 juta, 5,5, 5 juta, 4,5. Wah, gede banget ya teman-teman ya. Ini coba deh dijumlahin berapa ya? Tuh. Teman-teman udah dijumlahin belum preminya totalnya berapa? Sebulan si Bapak. Ini big case banget ya teman-teman ya. Nah, si Bapak Z19. Jadi si Bapak itu ada UP jiwa 500, 500, 500, 500, anaknya juga masing-masing 500 juta ya. Nah, terus ada Flexi CI masing-masing si Bapak 2 miliar, 1 miliar tiap anak. Nah, iya betul 24 juta ya. Corona, Kolendra ya. Wah, jago-jago hitung semua ini. Oke, terima kasih udah bantuin ngitung. Jadi 24 juta sebulan. Nasabahnya platinum, ya betul. Nah, ini kita sama-sama ngitung ya. Tadi, ini bentar nih, bolpen saya udah nyala belum ya. Gini deh, kalau ini cara ngitungnya teman-teman agak lebih kompleks. Kenapa? Karena ini ada faktor pengalinya ya teman-teman, faktor pengali. Nah, tadi kan si Bapak umurnya 46 ya. 46 tahun, jadi faktor pengalinya adalah 7 ya. Teman-teman ingat ya, faktor pengali 7. Ini saya bantuin ngitung deh. Jadi teman-teman di kertasnya masing-masing dijumlahin ya tadi 9 tambah 5,5 tambah 5 tambah 4,5 itu kan adalah 24 ya. Nah, teman-teman dikali setahun dulu. Dikali setahun itu nanti teman-teman dapat angkanya itu sebesar 288 juta. Nah, dari 288 juta itu teman-teman dikalikan faktor pengali dikali 7 ya. Nanti kan akan dapat angka 2 miliar 16 juta ya. Nah, 2 miliar 16 juta itu apa sih? Itu adalah untuk payer ya. Kan tadi kita lihat mana antara payer atau flexi atau yang payer plus UP live UP meninggal nih ya, UP meninggal nih teman-teman untuk perhitungan tasa. Karena kalau lihat sekilas si Bapak ini dihitungnya dari 2 miliar gitu ya. Tapi karena si Bapak punya payer, nih payernya ayah ya, itu berarti kita harus hitung si payer tadi makanya dikali 7 dijumlahin ya teman-teman, saya ulang ini dijumlahin preminya dikali 12 bulan dikali faktor pengali karena umurnya 46 ya, 46 pengalinya kan 7 ya. 7 ini saya bolak-balik ya teman-teman. Nah, itu ditambah ya teman-teman, ditambah UP meninggal.
ya itu 500 juta. Jadinya 2,516 ya, 2,5 M deh, gitu 2,5 M. Gede mana 2,5 M yang live sama Flexi CI, teman-teman. Jadi 2,5 sama 2 miliar, itu lebih gede yang mana? Flexi CI atau live? Yang live ya, iya Bu Nova, benar yang live. Nah, berarti kita cari lagi, ini saya bantu balik ya, kita ke tabel lagi, kan namanya belajar ya teman-teman. Oke, jadi dari tabel ini bapaknya umurnya berapa teman-teman? 46 kan ya? 46, terus dari 2,5 ya. Nah, teman-teman berarti si bapak itu kenanya tipe D gitu. Nih, 2,5 miliar ya, bukan dari 2M-nya. Nah, ini 46, berarti tipenya D. Oke, sampai sini bisa ngikutin ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutin. Jadi ini tipsnya aja teman-teman. Sebagai kesimpulan ya. Jadi kita untuk supaya dia bisa langsung ya kalau MDRT nggak medical Pak, bener. Tadi pakai yang untuk nggak MDRT. Nih, kalau kok bisa MDRT nggak medical Pak gitu ya. Mungkin ada yang bingung. Nah, ini tadi 46, terus dia 2 miliar. Enggak ya, nggak kena. Kan tadi sampai sini, sampai 5 miliar baru kena. Oke, makasih Pak Richard. Nah, terus oke tipsnya teman-teman, jadi perhatikan TASA untuk clean case proposal ya. Terus payer dan UP live ya, semuanya itu bisa dikecilkan dulu kalau klien kita mau fokus sama manfaat kartu sakti rumah sakit ya teman-teman. Jadi kalau dia misalnya pengen banget kartunya dulu, ya udah kita fokusin di situ dulu, karena kalau enggak nanti sehat-sehat malah kena medical gitu. Jadi mau kartu signature sampai setinggi-tingginya pun itu nggak kena ya, karena kan yang dilihat live atau dan payer plus atau mana yang lebih besar sama Flexi CI. Oke, yang kedua itu pastikan jarak polis lama ya, kalau ada yang UP-nya besar itu udah lewat masa 1 tahun ya teman-teman, karena kalau enggak ya akan ditambahkan seperti contoh yang tadi kita udah lihat. Nah, terus dapat membuka 2 jenis asuransi terpisah, yaitu konvensional dan syariah, untuk nasabah yang mau memaksimalkan uang pertanggungan besar di tahun itu juga ya, dengan tetap memperhatikan tabel TASA ya, untuk non-medical check up, jadi supaya nggak kena check up gitu. Ya beruntung sih kalau dia check up, terus hasilnya bagus teman-teman. Nah ini kalau misalnya ternyata dia check up, malah hasilnya nggak bagus kan malah jadi pending dan jadi ada penundaan-penundaan lebih lagi ya. Nah, terus yang keempat itu apabila klien tetap harus menjalani medical check up ya teman-teman, ya juga nggak apa-apa, apa namanya, tenang aja gitu ya, kita tenang aja, terus kita prepare dulu nasabahnya untuk juga kalau memang yakin dia sehat, ya tenang aja juga gitu. Jadi kita prepare untuk juga nggak curhat sama dokternya ya, karena dokternya ini bukan untuk ngobatin dia, tapi dokter untuk pihak asuransi gitu. Nah, sekian teman-teman pagi ini mengenai TASA. Untuk lebih lengkapnya bisa tanya-tanya saya juga, tapi pastinya teman-teman langsung tanya sama leadernya masing-masing. Mereka yang paling benar. Oke, sekian teman-teman TASA hari ini. Terima kasih atas waktunya.